Selamat datang di Inside Out ID. Kali ini kita akan membahas bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan peta konsep model bisnis di mana menciptakan, memberikan, sekaligus memperoleh manfaat dari seluruh aktivitas bisnisnya. Mengapa perlu bisnis model kanvas? Yang pertama, menjadi kerangka acuan sistematis sebelum melaksanakan rencana bisnis, sebelum menyusun rencana bisnis. Lalu berikutnya, menjadi alat untuk menciptakan nilai kompetitif yang baru. Yang berikutnya juga menjadi penting karena bisnis model kanvas menjadi alat komunikasi untuk mempermudah investor dan juga organisasi secara internal dalam memahami bisnis yang akan dilaksanakan. BMC digunakan saat mengajukan pendanaan karena biasanya investor atau lembaga keuangan lainnya yang dapat memberikan bantuan pendanaan ingin mendengarkan secara general tentang peta konsep bisnis yang akan dijalankan, apakah menarik atau tidak, sebelum membaca lebih lanjut tentang rencana bisnis yang dibuat. Lebih lanjut tentang bisnis model kanvas akan dijelaskan berikut ini. Bisnis model kanvas memiliki 9 komponen. Yang pertama, customer segment, kedua, value proposition, ketiga, ada customer relation, 4, channels, 5, key partners, selanjutnya ada key resources, lalu ada key activity, kedua sisanya ada cost structure, lalu revenue stream. Jika diperhatikan lebih lanjut, BMC atau bisnis model kanvas ini memiliki dua komponen utama, yaitu customer segment lalu ada value proposition. Dua komponen ini mirip dengan apa yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang value proposition kanvas. Jadi, baik VPC maupun BMC itu sangat berkaitan. Apabila telah melakukan VPC dengan baik, maka data yang sudah dilakukan pada VPC bisa ditransfer atau dipindahkan ke dalam peta konsep BMC ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang customer segment. Customer segment ini kepada siapa sih produk dan bisnis kita akan diberikan. Harus jelas siapa customernya, baik dari demografinya, geografi, behavioral, dan psikografinya harus tergambarkan dengan jelas dan terperinci lalu atau fokus. Mengapa? Karena semakin jelas dan fokus terhadap customer segment, itu juga akan mempengaruhi tentang distribusi layanan dan juga komponen-komponen lainnya yang ada di bisnis model kanvas ini. Selain informasi dari customer profile yang sudah ditetapkan, harus juga diketahui tentang kebutuhan dan keinginan, juga masalah yang ingin dipecahkan melalui produk dan layanan yang ingin ditawarkan. Untuk mengisi komponen customer segment ini dengan baik dan lebih terinci, bisa disaksikan penjelasan lebih detailnya pada video sebelumnya di Value Proposition Canvas. Yang berikutnya, pembahasan mengenai value proposition. Value proposition juga sebelumnya sudah dibahas pada video Value Proposition Canvas, yang berarti adalah nilai apa sih yang ingin ditawarkan sebuah produk bisnis kepada customernya, apa yang ingin diselesaikan, apa yang ingin diberikan manfaat kepada pasarnya. Hal ini penting untuk menentukan nilai apa yang bermanfaat bagi customer agar produk dan bisnis yang diciptakan yang akan dijual nanti itu akan tepat sasaran, tepat target, dan bermanfaat bagi pembelinya. Beberapa contoh nilai yang ditawarkan kepada customer seperti kebaharuan dari produk yang sudah ada, lalu ada kinerja yang lebih baik dari produk yang sudah ada, adapun kesesuaian yang dispesifikkan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang ada pada customer.
Lalu ada juga tentang desain yang lebih baik dan lebih unik daripada produk yang sudah ada. Ada pun juga brand atau yang meningkatkan status dari pada produk sesuai dengan lifestyle dari customer. Harga yang lebih kompetitif daripada pesaing yang sudah ada. Yang terakhir mungkin juga nilai tentang penghematan biaya yang bisa didapatkan oleh customer. Channels merupakan media untuk menyampaikan nilai atau produk kepada customer yang sudah ditentukan. Bagaimana produk tersebut sampai ke customer dan bagaimana customer mendapatkan informasi juga membeli tentang produk tersebut. Channels memiliki 5 tahapan. Yang pertama, awareness. Awareness yaitu di mana dan melalui apa customer dapat mendapatkan informasi tentang produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu evaluation, di mana atau melalui apa customer mendapatkan nilai, mendapatkan review, mendapatkan informasi untuk membandingkan produk yang ditawarkan dengan produk kompetitor lainnya. Yang ketiga adalah purchase. Purchase ini di mana atau melalui apa customer dapat membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat ada delivery. Delivery yaitu di mana atau melalui apa customer mendapatkan produk yang sudah dibelinya. Yang kelima, yang terakhir yaitu tahap after sales. After sales ini merupakan media di mana atau melalui apa customer dapat memberikan nilai, feedback, review terhadap produk atau jasa yang sudah digunakan. After sales juga merupakan media di mana customer dapat mendapatkan layanan lanjutan setelah dari apa produk yang sudah dibelinya. Yang berikutnya penjelasan tentang customer relationship. Bagaimana perusahaan atau organisasi membina hubungan kepada customernya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan customer dan menciptakan loyalitas customer terhadap produk dan nilai yang sudah ditawarkan pada perusahaan Anda. Tujuan customer relationship adalah untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang lama, bahkan meningkatkan penjualan yang ada dari masa ke masa. Oke, contoh-contoh customer relationship seperti program membership, lalu juga ada program promosi bagi pelanggan lama atau pelanggan baru. Selanjutnya juga ada promosi yang berkaitan dengan jumlah pembelian tertentu. Adapun juga tentang layanan khusus 24 jam atau channel-channel layanan tertentu yang ini khusus untuk melayani tertentu. Sekian penjelasan dari beberapa elemen tentang bisnis model kanvas. Elemen berikutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya.